Halo guys, welcome back di Maya Al Eldul TV. Selama ini kita kenal Dul Jailani lewat lagu-lagunya dan perjalanannya di dunia musik. Tapi selain kecintaannya di dunia musik, Dul ternyata menikmati satu hal yang simple loh. Ngobrol santai bareng teman-teman sesama artis. Kira-kira ngobrolin apa sih? Markipo, mari kita kepo. Dan mungkin antum bilang bisa belajar ke kita, sedangkan saya juga menyaksikan dirimu kepada ibumu. Saya melihat ibumu. Kemarin saya hadir ke rumahnya beliau, kita mau meeting soal video klip buat lagu Ngabel lagi ini. Saya lihat ibunya beliau, bunda itu lagi masak buat ibunya. Dan buatku itu sangat kena di hati karena maaf, kalau dia nggak mau kan nggak perlu gitu. Tapi udah jelas beliau mencari berkahnya itu. Jadi beliau sendiri yang masak di dapur buat ibundanya gitu. Jadi buatku itu benar-benar begini udah luar biasa. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ya itu ya, maksudnya jadi lebih hati-hati gitu. Nanti kalau saya nakal langsung dipantau sama Bang Mustafa dari jauh. Kedua orang tuanya buatku itu merupakan inspirasi besar. Prinsip yang saya paham, dan ini adalah karena saya dulu benar-benar sangat kurang ajar sama ibu, sering bantah ini seperti yang bicarakan dirimu tadi gitu. Sedangkan Sayyidina Ali punya bahasa, jangan kamu kasarin orang yang ngajarin kamu ngomong. Itu kan ibu gitu. Karena yang kita ini kan ada guru kita dari Syadili, orang sekarang orang Irak tapi tinggal di Afrika, Syekh Fadlullah Hairi. Beliau punya bahasa begini, dia bilang kamu lahir ke dunia kepada ibu. Ibu kamu nangis dikit dikasih tete ini, semua diurusin. Habis itu kamu menyaksikan ibumu respect kepada bapakmu. Jadi otomatis kamu punya respect kepada bapak. Ibaratnya karena ibu respect ke bapak, jadi kita pikir bapak itu lebih tinggi dari ibu. Ya, habis itu dua-duanya nggak ada, tinggal dirimu sama Allah aja udah. Ibaratnya begitu. Jadi saya dulu punya respect luar biasa ke bapak, tapi sering abaikan ibu. Dan beliau kalau kurang ajar sama ibu, beliau pasti turun tangan gitu. Tapi ya kita yang keras kepala aja, yang nggak mau nyambung di situ. Gitu. Alhamdulillah dalam keadaan sekarang bapak udah pulang ke rahmatullah, jadi kiblatku cuma satu, udah ibu aja gitu. Dan itu saya menyaksikan di dirimu gitu, sangat luar biasa. Gitu. Ini juga pelajaran yang aku dapat ya. Bang Mustafa selalu bilang apapun kondisinya alhamdulillah gitu ya. Jadi aku sekarang malah lagi belajar gitu, ketularan. Misalkan masuk ke suasana yang lagi kurang diinginkan gitu, terus ingat Bang Mustafa, alhamdulillah ini ikut-ikutan aja dulu kan fake it till you make it gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi kebiasaan beneran gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi udah beliau itu ibarat kayak burung merak. Semua orang muji merak dengan bulunya yang begitu cantik. Tapi burung meraknya sendiri malu sama kakinya, dia nggak pernah lihat bulunya gitu. Itu beliau gitu. Orang lain lihat, wow, sedangkan dia masih sibuk kakinya jelek katanya. Luar biasa. Amin. Ya, semoga nggak sombong lah ya. Tapi kalian kenal Indro? Pak Dindo kenal banget. Gimana sih orangnya? Kenapa? Orangnya gimana? Pak De. Wah, orangnya baik banget. Bukan itu kelihatan kalau itu. Yang dia tanya, yang nggak kelihatan sama Dul. Baik banget. Humble ya? Humble Aku banget. denger humble kan? Humble, perhatian. Ini ya, Makan apa aja nggak dipantang dia. bukan itu. Bener masih makan gitu. Iya, tapi bukan itu poinnya. Nonton lu dimarahin. Enggak, karena emang aku sempet denger gosip beliau tuh humble banget. Oh, belum pernah ketemu ya? Belum. Aku nih ya, makanya aku juga kaget nih. Dia tuh kayaknya kenal orang tuh banyak banget. Tapi dia tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita alamin tuh dia tahu. Dan dia konfirmasi. Contoh nih waktu itu aku Baca ingat arah banget. gitu dia bisa ya? Apa? Kayak ngebaca situasi kamu. Bukan ngebaca situasi, Dia maksudnya. tuh kayak merhatiin kita jadi sebenarnya. Contoh nih, waktu itu kan aku terakhir ketemu dia tuh 2015. Itu kan waktu aku stand up. Dan dia tahu aku lagi kuliah saat itu gitu. Terus ketemu lagi 2018. Ketemu, dipanggil Rigen sini gitu. Gimana kuliah kamu? Udah lulus belum? Ditanyanya itu.
Kaget nggak dulu? Oh, kaget lah. Maksudnya dia kenal orang banyak nih. Di satu Memperhatikan season gitu itu aja kita ada 16 orang Iya. yang dia kenal gitu. Belum lagi dia ketemu orang di Tapi nanya ke gue kuliah juga, Gen. apa? Nanya ke gue kuliah. Ya tapi karena tahu lu kuliah kan. Iya, kalau kuliah juga nggak? Nanya gua kuliah di mana gitu. Itu sama pertanyaannya. Berarti umum ya itu. Bahasa-basi umum. Nggak, tapi ya benar. Dia benar. Humble, bahasa-basinya. Nggak basa-basi. Dia tahu kayak Benar tahu, maksudnya contoh. Kalau gue sih mau ditanya mau kuliah nggak gitu. Karena udah kayaknya udah hopeless gitu Aku yakin beliau humble sih. Humble, karena Nanti kan kelihatan. dia tahu gue lagi ngerjain skripsi. Gimana Hipsi? Skripsinya udah sampai mana gitu. Habis itu kayak mau nikah gimana? Siapan mau nikahnya gitu. Bahkan Perhatian itu ya. Pak Ade Indro jadi saksi gue. Saksi nikahan aku juga. Pas nikahan. Dia bukan saksi nikahan gua. Karena dulu kata bokap gua kakek uup aja. Itu orang Cimone itu. yang gak ada yang tahu, lagi ngomongin yang terkenal aja dulu. Mau pada Indro kata bokap gua itu entah kakek uup orang Cimone gitu. Itu siapa? Saksi. Pelawak juga. Jadi Itu pelawak bukan? bukan. Dia bokap gue punya istri, istrinya punya om, nah itu om kakek uup. Bukan Orang pelawak. Cimone, dia punya apa empang di Cianjur. Ya udah, itu mah gak penting. Iya, nggak kan dulu belum tahu. Iya buat apa? Kita kan lagi ngomongin pada Indronya dulu ini. Seperhatian itu ya sama kalian ya. Dan sering ngasih Pada Indro. support. Iya. Iya, Ngasih support ke pelawak tuh. sering dia. Terus dia Salam buat kakek em. pengen terlambat tapi kuat bolak-balik Cianjur. nggak perlu dikasih tahu. Salam ya. Hormat. Salam ya. Mau telepon dulu nggak? Telepon aja dulu. Telepon dulu nggak apa-apa. Ditungguin nih. Nah, Seperhatian itu ya. seperti itu. Yang ini lagi deh, kayak apa namanya ya saksi pernikahan kita. Terus juga kayak misalnya dia ngelihat gue Instagram waktu itu ngurus bokap, terus dia konfirmasi nanya gimana bokap gitu sekarang. Kayak begitu. Jadi dia kayaknya tahu gitu apa yang lagi lu ini, apa yang lagi ini gitu. Dan ngobrol tuh nggak basa-basi. Kita tahu ya kalau orang Iya, basa-basi tahu sama dong, tahu dong. orang kalau basa-basi nih sibuk apa? Lagi sibuk ini gini. Oh, iya gitu doang. Kalau ini nggak sibuk apa? Sibuk ini. Wah, ya udah terus gimana? Udah belum gitu kan itu baru care itu terasa lah kita ya gitu. Kayak aku pernah tuh dulu lagi main sinetron apa? Aku pernah nonton sinetronnya ya. Aku pernah nonton sinetronnya loh. Hah? Aku nggak pernah main sinetron. Itu ada. Oh, itu ada orang yang Ada orang seperti itu gitu. Dulunya yang mungkin lupa apa gitu. Enggak lah. Enggak mungkin dulu anak Betawi mungkin. nggak mungkin dia lupa dia main sinetron. Ya gitu. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita mungkin. Betul. Ya. Yang legend aja tuh se-humble itu. Betul. Yang muda-muda nggak boleh sombong berarti kan. Betul. Ya itu wow, aku baru denger ini sih. Integritas didapatkan dari mana ya? Dari pendidikan di rumah, dari keluarga, Setuju sekali. gitu. Iya. Sebuah keluarga yang sering membicarakan integritas itu akan jadi modal utama buat seorang anak atau seseorang ketika dia bertemu dengan masyarakat luas. Itu kan gimana caranya mengendalikan dan memahami ini bener apa enggak nih, gitu kan? Iya. Itu kan feeling juga gitu. Kalau aku sih prinsipnya begitu. Ya, setuju sekali sih. Saya sering gitu. Kalau ada nasi jatuh gitu sama bunda dimarahin biar dirapiin gitu. Oh iya. Tapi kalau nggak ada bunda kadang-kadang kan males rapiin. Ya. Itu filosofi orang dulu memang gitu tuh. Iya, tapi belajar berintegritas walaupun nggak ada yang lihat tetap Iya, dirapiin. iya. Jadi aku emang setuju banget gitu. Bahwa emang pendidikan itu pertama di rumah integritas. Nah, Iya. sebelum jadi politik katanya sampai jadi RT, Om. Iya. 2020 jadi RT. Aku pengen jadi RT juga. Kayaknya menarik ya. Tolong di lingkungan yang tempat dulu tolong diusulkan. Mungkin lewat podcast ini Pak RW-nya bisa lihat. Menarik kayaknya soalnya asik aja aku kadang ya aku kan Enggak, juga- kalau aku lihat kan dulu suka ngobrol kan. Cocok Iya, jadi RT. iya. Wah, siapa tahu pemilihan besok Iya. RT RW. Pasti kepilih 100% lawan kota kosong ini bisa-bisa. Ya. Ya aku kan suka ngobrol-ngobrol sama ini kan Pak RT sini juga kan. Oh, cocok itu udah. Iya. Nah gitu ada nggak
pengalaman gimana? Ada cerita lucu nggak pas jadi RT gitu? Maksudnya kan beda banget dari Oh, dunia iya. musik, tiba-tiba ke RT gitu. Ya. Jadi Kan sebenarnya beda banget gitu. beda banget. Jadi sebenarnya sebelum aku masuk ke dunia politik, justru kan aku terjebak dalam RT itu dulu kan. Iya. Gitu. iya. Itulah kesempatanku untuk ya melayani orang, melayani masyarakat dan warga-warga situ. Jadi intinya Oke. aku baru pindah di Cibubur. 2019 aku pindah. Terus 2020 RW-nya datang tuh ke rumah. Mas Badai, ya semoga nyaman nih di kota wisata. Iya Pak, nyaman Pak. Ini nih Pak ada amanat nih dari warga sini gitu. Gue juga nggak tahu warga mana yang dia ngomong ya kan. Intinya ada amanat nih Pak. Amanat apa Pak? Ya mau nggak Pak Badai jadi RT gitu. Waduh, Wow. Pak saya kan orang baru Pak di sini, saya juga belum tahu. Ya saya juga belum 2 tahun Pak di sini ya kan. Oke, akhirnya aku terimalah jadi RT itu. Dengan asumsi aku akan belajar banyak hal kan yang berbeda gitu. Ya udah, kerjaan RT itu adalah ya pasti urusan domisili warga, Ya. KTP, sampai bobok AC juga kita urusin iya, gitu. Ya udah, akhirnya 3 tahun aku menjalani sebagai RT, enjoy, banyak menerima aduan masyarakat yang sifatnya mikro gitu ya, sifatnya kecil. Tapi di situ aku belajar menangani kasus, belajar sistem, belajar mekanisme organisasi, belajar bikin laporan keuangan RT, Iya. gitu. Jadi hal-hal baru selain dunia musik yang aku bisa pelajari gitu. Menarik. Aku cuma mau nanya satu, pernah dimarahin langsung sama warga nggak Om? Dimarahin langsung. Tiba-tiba, Om Badai. Nggak pernah. Ya? Kalau dimarahin yang begitu sih enggak, tapi diprotes gara-gara nggak baca grup. Oke. Nggak baca grup warga, Bro, gitu. Oh iya. Oh alah, jadi itu toh Dul yang diobrolin. Dari mulai keinginan terpendam Dul jadi RT, sampai kekaguman Dul kepada Indro. Seru deh ngobrol bareng sama Dul, kayaknya nggak bakal ada habisnya nih. Oke lah kalau begitu, makasih udah nonton konten ini. See you in the next content, bye-bye.